Ghazwul fikri, perang-perang pemikiran itu berlanjut semenjak dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Kalau zaman sekarang yang namanya clash culture, shock culture, shock itu keterkejutan, culture itu budaya, keterkejutan budaya akibat perang pemikiran. Nah, diungkapkan dari barat. Apa katanya? Musuh dunia sekarang ini adalah Islam katanya. Kata orang barat, musuh dunia adalah Islam katanya. Jadi di mana-mana orang Prancis, orang Inggris di mana-mana berusaha untuk meredam Islam. Islam malah makin bangkit. Aneh bin ajaib. Kenapa? Karena di Inggris, Amerika justru sekarang bertumbuhan masjid dengan begitu cepat. Jutaan kaum muslimin muncul di Amerika dan di Inggris. Sampai Inggris itu wali kotanya orang Islam, duta besarnya untuk Indonesia orang Islam. Nah, semakin mereka ingin melawan Islam, semakin mereka terkejut, terjadi shock culture. Budaya mereka itu terkejut. Kenapa? Karena rupanya wanita-wanita Inggris lebih senang kepada laki-laki yang Muslim. Kenapa? Setia katanya. Orang Islam itu setia dengan keluarganya. Kalau orang Barat baru 3 bulan menikah, dia sudah selingkuh lagi dengan wanita lain. Memang tidak nikah ya, tapi selingkuh. Karena budaya mereka itu adalah budaya selingkuh. Sentuh-sentuhan tak apa-apa. Kalau dalam Islam sentuh aja tak boleh. Nah, akhirnya wanita Inggris dia senang dengan orang Islam yang datang ke London, itu yang asalnya dari Pakistan. Dia sarjana, orangnya ganteng pula. Yang laki-laki, yang mahasiswa asal Mesir, setia juga orangnya. Asal dari Malaysia, dari Indonesia. Seluruh orang-orang yang berasal dari negara Islam itu setia semuanya kepada pasangannya. Jauh berbeda dengan orang Barat sendiri. Masya Allah. Di Jerman ada ibu-ibu tukang cuci laundry, masuk Islam gara-gara mencuci pakaian mahasiswa-mahasiswa Muslim. Nah, kenapa? Karena mahasiswa-mahasiswa Muslim ini pakaian dalamnya, apakah bajunya, singletnya atau kolornya, itu dia pelihara. Kenapa? Karena dia mau sholat. Jadi dia pelihara kebersihannya. Kalau enggak, sholatnya enggak sah. Kalau orang-orang Eropa itu di Thailand itu tidak ada cukup apa namanya itu kertas-kertas yang untuk ngelap itu apa namanya? Tisu. Kalau tidak ada tisu itu, singletnya itu dijadikan. Kenapa? Karena sebentar lagi mau dicuci kok tadi. Kolornya itu dijadikan. Akhirnya busuk kolornya dengan singletnya. Kalau umat Islam tidak mau, tidak, harus dia cari air. Akhirnya heran dia, mengapa kok yang di sini yang orang non Muslim ini kok pakaian dalamnya kok busuk-busuk? Orang Islam ini kok tidak ada bau busuk itu. Dipelajarinya, rupanya orang Islam walaupun pakaian dalam tetap dipelihara kebersihannya. Kemudian orang Islam itu bersunnah. Nah, kalau orang tak bersunnah itu gatal-gatal, maaf pada kelaminannya itu dilapnya saja pakai kolornya atau singletnya. Akibatnya baunya jadi busuk. Apalagi sudah dekat mau dicuci. Orang Islam tidak mau. Kenapa? Karena dia memelihara sholatnya. Ya Allah. Akhirnya wanita ini setelah bertahun-tahun dia bekerja sebagai laundry, tukang cuci tadi, dia bertanya, kok orang Islam begitu ketat menjaga kebersihan? Kenapa? Karena dia mau sholat. Akhirnya dia masuk Islam di Jerman. Nah, jadi banyak hal di dalam Islam itu, mulai dari akidahnya, kebersihannya, pergaulannya, kesetiaannya, itu memang luar biasa. Nah, kembali kepada persoalan perang pemikiran yang berkaitan dengan akidah, ya, dengan yang berkaitan dengan keimanan. Itu dalam Islam cukup jelas
Bagaimana Tuhan itu ada, wajib adanya. Kalau kita hanya ada, kalau Allah maha ada. Kalau kita ada, kita dulunya tidak ada, sekarang ada, besok kembali tidak ada. Kalau Allah dahulu dia ada, sekarang dia ada, besok hari-hari kemudian hari-hari dia tetap ada. Itu namanya wujud, benar-benar ada. Cuma kadang-kadang banyak dinyanyikan oleh anak-anak MDA, dia belum mengerti. Setelah tua baru mengerti. Ini rupanya yang dihafal waktu MDA dulu. Baru paham. Dulu hanya dinyanyikan saja. Wujud idam baqa mukhalafatunil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyan qudrat iradah ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan ilman hayyan sami'an basiran mutakalliman. 20. Kenapa 20? 20 inilah yang paling dipertanyakan oleh orang-orang pagan, oleh yang belum didasari. Dan dengan 20 senjata ini bisa mengalahkan lawan-lawan yang mengkritik atau lawan-lawan yang tidak setuju dengan keesaan Allah dalam ilmu tauhid. Luar biasa. Nah, di samping itu di dalam Islam sudah kita mempelajari kunci-kunci, 20 kunci itu dalam mengalahkan orang-orang kafir. Kemudian ayat-ayat Al-Quran kita baca dalam sholat dengan sifat-sifat Allah yang banyak. Di mana sifat Allah yang terbanyak disebutkan dalam Al-Quran? Dalam surat Al-Hasyr. Itu banyak sekali. Yang Asma'ul Husna itu terhimpun terbanyak di dalam surat Al-Hasyr, surat yang ke-59. Mulai dari Law anzalna hadzal Qur'ana ala jabal laraitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilka al-amthal nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Huwa Allah. Ini tentang wujud Allah. Huwa Allah, huwa Allahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah. Bagaimana keberadaan Allah itu? Alimul ghaibi wasyahadah, mengetahui apa yang tidak tampak dan apa yang nyata. Yang lain ada malaikat, ada jin, makhluk ahmar yang jauh, atom yang paling kecil, ada yang besar tapi kena jauh nggak kelihatan. Semuanya dilihat oleh Allah. Yang berbentuk, yang tidak berbentuk, yang berwarna, yang tidak berwarna, dilihat oleh Allah, tapi manusia tidak bisa melihatnya. Alimul ghaibi wasyahadah wasyahadati huwar rahmanur rahim. Huwa Allah, huwa Allahul ladzi la ilaha illahu al-malik. Al-malik itu sifat Allah yang memiliki manusia. Makanya manusia tidak boleh bunuh diri. Kenapa? Karena diri manusia bukan milik manusia. Diri manusia adalah milik Allah. Mentang-mentang ada hak asasi manusia, terserah dialah mau bunuh diri, mau potong tangannya, mau jual jantungnya, mau jual livernya, mau jual segala macam tubuhnya. Tidak boleh. Itu milik Allah, bukan milik manusia. Walaupun diri manusia, tangan kita ini amanah Allah, mata kita melihat amanah Allah, bukan milik manusia. Nah, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salamul Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Maha Perkasa. Allah mengalahkan segala-galanya, Maha Perkasa. Makanya Mike Tyson punya nama, dipilihnya nama Al-Aziz, Malik Abdul Aziz, karena dia ingin perkasa. Itu di dalam surat
Al-Hasyr mulai dari ayat yang ke-18 sampai ayat 24. Al-Jabbar, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Al-Jabbar ini maha gagah, perkasa, yang lain tidak bisa berkutik. Ada murid saya di SMA 2, dia kuliah di Jogja. Nah, saya katakan, kalau kalian bisa pergi kemana, kita ketemu dengan Bapak. Kalau kalian terdesak pada satu tempat, baca saja Al-Jabbar dalam hati, Al-Jabbar, insya Allah kalian selamat. Kenapa? Allah yang maha gagah perkasa. Jadi kalian mudah-mudahan terhindar dari yang lain yang tidak gagah, yang lainnya lemah. Di Jogja entah bagaimana dipraktekkannya. Iya, orang-orang yang yang biasanya kasar kepada dia tidak jadi kasar. Akhirnya pulang dia dari Jogja datang ke rumah. Dia anak orang Kaltex, Rumbai. Datang ke rumah, Pak, iya. Saya coba satu kali katanya waktu saya kuliah di UGM. Itu ada kejadian, saya sebut Al-Jabbar itu memang rasanya ada satu kekuatan dalam diri saya dan orang-orang itu menyingkir dari saya. Padahal saya dalam keadaan takut katanya. Nah, itu rupanya Asmaul Husna. Jadi sifat-sifat Allah itu ada khasiatnya masing-masing. Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Subhanallah amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir, lahul asmaul husna. Inilah saya sebut tadi itu, Asmaul Husna. Paling banyak terdapat di dalam surat Al-Hasyr. Nah, demikianlah Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia. Masih banyak lagi perang pemikiran terus berlanjut sampai hari kiamat. Perang pemikiran, perang fisik juga tidak akan pernah berhenti. Di mana Rusia dengan apa? Dengan apa? Ukraina, Israel dengan negara Arab. Itu di mana-mana perang itu tidak akan pernah berhenti. Karena itu persiapkanlah, berikan senjata dalam diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita sampai waktu kita. Sampai waktu sudah sampai. Nah, minggu-minggu berikutnya kita sambung tentang perang pemikiran itu, karena kita perlu mendapatkan senjata untuk menghadapi perang kehidupan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat dulu baru ada apa? Ada sarapan. Oh, ada sarapan. Ada sarapan. Alhamdulillah, terima kasih juga kepada Ustaz yang memberikan tausiahnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada. Terima kasih. Dah masuk tuh. Pas, alhamdulillah masuk.